Ini anime paling bikin emosi. Aduh, tuh kayak yang real 3D banget, yang kesannya futuristik. Si detektif sudah metong. Dia akhirnya minta izin sama pacarnya supaya dia bisa pacaran sama 2 cewek. Ini tuh kayak penyiksaan nonton anime ini tuh. Oh hai teman-teman, it's me Melily. Welcome to Magically Channel. Di video kali ini, aku akan kasih 10 rekomendasi anime-anime yang tayang di musim panas 2021. Tapi sebelumnya, aku mau mengingatkan kalian, buat kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Dari sekian banyak anime yang keluar di musim ini, aku udah mengurutkan 10 anime yang menurut aku genrenya menarik, storyline-nya juga keren-keren dan animasinya bagus-bagus. Dan aku juga akan membahasnya mulai dari anime yang menurut aku kurang menarik sampai yang menurut aku bakal hype parah di musim ini. So, buat kalian yang udah gak sabaran, mari kita lanjut ke 10 rekomendasi anime di musim panas 2021. Yuk! Di posisi ke-10 ada Uramichi Onni-san. Anime ini akan tayang perdana di bulan Juli ini, tanggal 8 2021. Genrenya slice of life dan komedi. Anime ini menceritakan tentang seorang pria berumur 31 tahun bernama Uramichi Omota. Dia ini pelatih senam dalam program TV Mamang Two Together. Meskipun acaranya ini tuh dibawakan dengan segar dan ceria, tapi sebenarnya di balik keceriaannya ini, Uramichi Omota itu ternyata punya 2 kepribadian, teman-teman. Jadi di balik itu dia punya sisi yang gelap dan emosinya itu yang labil. Gimana ya orang seperti itu bisa jadi presenter acara yang ceria? Selanjutnya di posisi ke-9 ada Remain. Ini anime yang gendernya sports ya. Tayang perdana di 4 Juli 2021. Gendernya sports dan school. Cerita Remain ini akan berpusat pada cerita Minato Kiyomizu, seorang anak laki-laki yang berhenti bermain polo air karena setelah insiden selama musim dingin di tahun ketiganya di waktu SMP. Kemudian setelah masuk SMA, dia memutuskan untuk mencoba polo air kembali dan bergabung dengan tim sekolah bersama teman-temannya. Tapi nggak cuma di situ, karena tim baru ini akan mengalami berbagai masalah dan mereka harus menghadapinya bersama-sama. Buat kalian yang udah penasaran pengen nonton si Remain ini, kalian bisa tungguin jadwal tayangnya oleh Aniwan, atau kalian bisa cek-cek siapa tahu waktu aku upload video ini animenya kebetulan udah tayang. Di posisi ke-8 ini salah satu anime yang udah aku tunggu-tunggu dari lama karena aku suka banget sequelnya, yaitu Love Live Superstar. Anime ini akan tayang di 11 Juli 2021, genrenya masih sama, musical, slice of life, dan school. Settingnya sendiri akan di SMA Putri Yuigaoka. Cerita ini akan berpusat bagaimana sekelompok 5 gadis yang masih belum diketahui potensinya karena sekolah ini juga masih baru banget, jadi dia ini tuh belum ada seniornya, belum ada alumninya, dan reputasinya pun masih belum diketahui. Dan di cerita ini kita akan sama-sama mengikuti perjalanan ke-5 gadis tersebut mengungkap potensi terpendam yang mereka miliki. Di posisi ke-7 ada Nighthead 2041. Anime ini akan dijadwalkan tayang di 15 Juli 2021. Genrenya sci-fi, misteri, psikologikal, supranatural, dan drama. Nighthead 2041 ini menceritakan tentang kakak beradik Naoto Kirihara dan Naoya Kirihara. Nah, pasangan kakak beradik ini sejak kecil sudah dikurung di fasilitas ilmiah karena mereka ini memiliki kekuatan supranatural yang cukup besar. Karena kekuatannya ini, mereka dianggap berbahaya oleh pemerintah. Singkat cerita, setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa melarikan diri kabur dari fasilitas tersebut. Karena keberadaan Kirihara bersaudara dianggap berbahaya, maka pemerintah pun mengutus Takuya Kuroki dan Yuya Kuroki untuk mengejar mereka.
Nah, di serial ini kita akan mengikuti bagaimana perjuangan dari Kuroki bersaudara yang berusaha mengejar Kirihara bersaudara. Anime ini aku rekomendasikan karena sesuai dengan judulnya, animasinya itu tuh kayak yang real 3D banget, yang kesannya futuristik. Ceritanya sendiri juga menurut aku cukup menarik. Aku baru lihat dari trailernya aja tuh udah cukup menegangkan. Jadi menurut aku ini patut masuk ke dalam wishlist atau rekomendasi aku di musim ini. Di posisi ke-6, temanya vampir, Vanitas no Carte, atau nama lainnya ada The Case Study of Vanitas, ada Vanitas no Suki, Memoir of Vanitas, banyak sih. Anime ini dijadwalkan tayang di 3 Juli 2021. Genrenya historical, supranatural, vampir, fantasi, dan shonen. Alkisah ada seorang vampir. Vampir ini disebut sebagai Vanitas karena dia ini lahir di bulan purnama biru, berbeda dengan vampir-vampir pada umumnya. Karena rasa takut dan kesedihan, akhirnya Vanitas ini membuat sebuah buku yang diberi nama Buku Vanitas, yang sebenarnya buku ini adalah Grimoire terkutuk. Nah, kitab itu tuh dicari-cari sama seorang pria muda bernama Noe. Di abad ke-19 itu dia berkeliling Paris untuk mencari kitab itu. Namun tiba-tiba dia diserang oleh vampir dan diselamatkan oleh dokter vampir yang mengaku dirinya sebagai Vanitas, bahkan dia menggunakan buku Vanitas untuk menyembuhkan. Tapi di balik kebaikannya itu, ternyata dia menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Vanitas no Carte sendiri ini akan ditayangkan di Ichi. Jadi buat kalian yang punya aplikasi Ichi bisa langsung menikmati anime ini secara legal. Di posisi kelima ada Shiroi Shuna no Aquatop. Anime ini dijadwalkan tayang di 8 Juli 2021. Ini bergenre slice of life ya teman-teman. Untuk ceritanya sendiri ini menarik guys. Ini menceritakan tentang Aqua Gama Gama, sebuah akuarium kecil di Okinawa. Di sini kita akan mengikuti Kukuro Misakino yang bekerja di sana dan mengetahui rahasia akuarium. Wah, apa nih rahasianya nih? Nah, suatu hari Kukuro bertemu dengan Fuka. Ternyata Fuka ini dulu adalah seorang idol. Di sini kita akan mengikuti bagaimana Kukuro dan Fuka terkait dengan rahasia akuarium dan ancaman penutupan akuarium ini. Menarik. FYI, anime ini ditayangkan di YouTube secara legal di Muse Indonesia dan Muse Asia. Jadi buat kalian yang udah penasaran bisa langsung nonton di channel YouTube-nya Muse Indonesia atau Muse Asia ya. Lanjut ke posisi keempat ada Kanojo mo Kanojo. Ini anime paling bikin emosi. Aduh. Ntar kita bacain dulu ya. Ini tuh genrenya apa sebenarnya? Genrenya slice of life, komedi, katanya komedi, romance juga, school dan shonen. Ini katanya sih bakal ditayangkan di 3 Juli 2021 dan ini sudah dikonfirmasi tayang YouTube channelnya Muse Indonesia. Ceritanya adalah tahan. Jadi ini menceritakan seorang cowok namanya Naoya. Dia ini baru dapat pacar cantik. Namanya adalah Saki-chan. Naoya ini bersumpah tidak akan pernah mengkhianati. Bohong. Karena tiba-tiba ada seorang gadis namanya Nagisa. Gadis ini imut banget, moe kyun, parah sih. Dia nembak, dia mengungkapkan cintanya pada Naoya. Tapi karena dia tidak ingin melepaskan gadis imut ini dan dia juga tidak mau mengkhianati Saki-chan, dia akhirnya minta izin sama pacarnya supaya dia bisa pacaran sama 2 cewek. Itu kayak penyiksaan nonton anime ini tuh. Dan buat kalian yang ngerasa anime ini tuh ada faedahnya, please komen karena siapa tahu aku mau nonton kalau emang ini anime ada faedahnya. Lanjut ke rekomendasi ketiga. Posisi ketiga ada Tante mo Shindeiru. Si detektif sudah metong. Anime ini dijadwalkan tayang di 4 Juli 2021. Kalian bisa nonton anime ini di Muse Indonesia atau Muse Asia ya. Mereka confirm bakal nayangin anime ini soalnya. Genrenya ini adalah misteri, komedi, drama, dan romance.
Ini salah satu anime yang udah aku tunggu-tunggu sih dari lama karena cukup menarik. Meskipun judulnya tentang detektif, dan bayangan kalian mungkin kayak Sherlock kayak gitu, enggak, bukan yang seperti itu. Karakter utamanya namanya Kimizuha Kimihiko, ribet ya namanya. Dia ini anak SMA kelas 3, asisten dari detektif yang namanya Siesta. Code name sebenarnya, jadi nama aslinya kita belum tahu, code name-nya Siesta. Cowok ini yang kita singkat saja namanya jadi Kimi ini tuh bisa dibilang dia tuh magnet masalah. Kemanapun dia pergi selalu ada aja masalah yang menghampiri dia. Sampai 3 tahun karena akhirnya Siesta diceritakan telah meninggal. Wow, di awal udah meninggal detektifnya, gimana ini? Tapi nggak cuma sampai situ. Menariknya adalah setelah ditinggal sendiri, niatnya sih menjalani kehidupan seperti biasa ya, dengan normal. Tapi kan tidak mungkin kalau anime ini akan berjalan dengan normal. Ternyata di hari-hari dia yang tenang dan damai, dia bertemu dengan gadis yang mirip sama Siesta. Apakah kehidupan dari Kimi ini akan jungkir balik lagi? Rekomendasi kedua, ada Tensei Shitara Suraimu Dataken. Aku udah pernah bahas anime ini. So buat kalian yang males nonton video season pertamanya, kalian bisa baca rangkumannya. Rangkuman lengkap aku rangkum selengkap mungkin di season pertama dalam 10 menit. So aku harap kalian bisa catch up dan bisa langsung nonton season keduanya, karena yakin banget season 2-nya juga bakal gak kalah seru dengan season pertamanya. Selain ceritanya emang seru banget, beda banget dengan tipikal isekai, di season keduanya ini Veldora akan muncul guys sebagai ikemen. Nambah ya bening-bening di keluarganya Tensura. Dan anime ini masih bisa kita nikmati secara legal di Muse Indonesia atau Muse Asia. Kalau kalian suka yang lokal, kalian bisa nonton di Muse Indonesia. Tapi kalau kalian suka yang pakai bahasa Inggris, kalian bisa cek di Muse Asia. Tapi lately aku lebih suka nonton di Muse Indonesia karena translationnya itu gokil parah sih. Lebih apa ya? Lebih dapat aja gitu. Thumbs up Muse Indonesia. Tolong naikin gaji translatornya. Akhirnya sampai juga kita ke rekomendasi paling aku rekomendasiin. Kalian gak boleh sampai ngelewatin anime ini, apalagi kalau bukan Tokyo Revenger ya. Aku nggak tahu lagi sih ngasih tahu apa ya alasan kita untuk nggak nonton Tokyo Revenger. Ini ceritanya bagus, plot twistnya nggak ketebak karena ini kan Takemichi-nya dia harus lompat time leap gitu kan. Kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa, masa lalu kayak gimana. Jadi selalu ada kejutan di setiap episodenya. Karakter-karakternya keren-keren semua, actionnya keren parah, pertarungannya juga bener-bener menegangkan. Jadi aku nggak punya alasan buat nggak nonton Tokyo Revenger. Gimana menurut kalian rekomendasi aku? Ada yang nyantol kah? Kalau ada yang nyantol, komen di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi lain yang pengen aku review, atau kayaknya anime ini kayaknya bakal lebih seru atau gimana, komen aja atau DM aku di Instagram aku @magically. Atau kalian bisa juga email aku, ada di description box. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya aku makin semangat bikin video untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku, and see you!